selamat datang di video kali ini, yaitu tentang salah satu desain dari within subject design, yaitu small n design. Video ini merupakan bagian dari mata kuliah experimental psychology dengan saya Farah Jalal. Yuk kita mulai. Sebenarnya apa sih tujuan dari melihat atau mendengar video ini? Tujuannya adalah agar kalian mampu mengaplikasikan metode penelitian eksperimental dalam penelitian psikologi. Yang kedua adalah kami berharap kalian mampu membuat desain penelitian eksperimental sekaligus melakukan data analisis beserta interpretasinya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan small n design? Small n design sebenarnya merupakan bagian dari salah satu jenis desain subjek kalau kalian masih ingat yang disebut sebagai within subject design. Nah, bedanya small n design ini merupakan within subject design yang menggunakan jumlah partisipan yang sedikit. N di sini melambangkan kata number, berarti small n artinya adalah jumlah yang sedikit. Biasanya desain ini digunakan pada penelitian-penelitian yang memiliki populasi atau sampel partisipan yang sensitif, atau seringkali digunakan dalam psychophysics dan experimental psychology. Contohnya seperti apa sih kira-kira small n design itu? Nah, contohnya adalah misalnya untuk mempelajari efektivitas sebuah terapi pada anak yang memiliki autism atau anak autis. Langkah pertama adalah mengambil partisipan, tentunya karena partisipan anak dengan autisme tidak terlalu banyak, maka cukup tepat untuk menggunakan desain small n. Yang dilakukan kemudian adalah mengamati dan mengukur perilaku serta kemampuan anak sebelum, selama, dan setelah menerima terapi. Setelah itu, hasil pengukuran kemudian dibandingkan apakah terapi tersebut memberikan perubahan yang signifikan pada anak yang menderita autism. Nah, sebenarnya pendekatan small n design ini memungkinkan peneliti karena jumlah partisipannya sedikit untuk menyesuaikan intervensi atau perlakuan terapi sesuai dengan kebutuhan individu. Sayangnya, jika hasil yang didapatkan dari small n ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Sekarang kita lihat yuk, apa sih keuntungan dan kekurangan dari small n design? Keuntungannya adalah dengan small n design tidak memerlukan jumlah partisipan yang besar. Jumlah partisipan yang sedikit untuk masing-masing kondisi. Ingat, ini adalah bagian dari within subject design. Kontrol dan presisi yang cukup tinggi karena tidak terlalu banyak partisipannya sehingga lebih mudah untuk mengkontrol karakteristik dari partisipan. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu antara lain membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena ini merupakan within subject design, artinya partisipan mengikuti semua kondisi yang disediakan oleh peneliti. Dengan demikian tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama untuk mengambil data. Yang kedua adalah eksternal validitas yang cukup rendah. Artinya hasil penelitian belum tentu bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar karena sampel yang diambil dalam penelitian ini cukup sedikit. Sekarang kita lihat yuk, ada jenis-jenis desain dalam small n design itu ada apa aja sih? Ada yang disebut sebagai AB design, ABA design, multiple baseline design, reversal design, changing criterion design. Penasaran kan? Nah, masing-masing desain ini tidak akan dibahas dalam video ini, tapi kamu bisa tanyakan di kelas atau baca di buku. Yuk, sekarang kita lihat tes sudah siap belum untuk mengikuti quiz dari small n design. Kita coba ya. Pertanyaan pertama, small n design cocok digunakan dalam penelitian psikologi ketika yang mana ayo? Sudah dipikirkan? Sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah C. Jika terdapat variasi antar partisipan atau situasi.
Pertanyaan kedua, udah siap ya? Seorang peneliti menggunakan small n design untuk mempelajari efektivitas terapi kognitif pada penanganan depresi seseorang individu. Apa yang menjadi tahap pertama dalam desain ini? Yang mana? Sudah tahu? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, observasi baseline sebelum melakukan intervensi. Nah, coba ya, ini ada assignment. Seorang peneliti ingin menguji efektivitas suatu program intervensi perilaku untuk mengurangi kebiasaan menggigit kuku pada seorang individu. Mengapa small n design ini cocok untuk digunakan dalam penelitian ini? Dan bagaimana desain small n design yang dapat membantu peneliti untuk menguji efektivitas dari program intervensi? Coba dipikirkan ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kamu masih memiliki pertanyaan, boleh menghubungi melalui email ke farah.mutiasari@binus.ac.id atau .edu. Atau jika masih penasaran, kita ketemu di kelas dan tanyakan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.